Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua segenap jemaat Gereja Toraja Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 yang saat ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Polisi Wanita yang ke-75 tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas kasih sayang dan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh selalu bertumbuh dalam hati dan pikiran kita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Renungan pada pagi hari ini berjudul Meskipun Engkau Kecil. Sesungguhnya rasa kurang percaya diri, bahkan rasa minder dapat sangat mengganggu dan menghambat banyak hal. Ia menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat. Ia juga menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita tidak dapat mencapai hasil-hasil maksimal. Dalam kondisi tertentu, malahan ia bisa membuat pekerjaan jadi berantakan. Orang Kristen di Philadelphia mengalami gangguan percaya diri oleh karena mereka melihat dirinya sebagai kelompok kecil atau minor. Potensi tidak berarti, merasa kecil dan lemah. Rasa tertekan demikian diperparah oleh adanya tekanan orang-orang Yahudi palsu. Dalam kondisi demikianlah mereka menerima penguatan dari Tuhan melalui wahyu yang diterima dan dituliskan oleh Yohanes. Yohanes menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang membuat dirinya dan kehadiran mereka menjadi berarti. Malahan mereka yang kecil itu juga bisa menjadi soko guru atau tiang. Artinya, keberadaan mereka juga penting dalam persekutuan umat Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Allah mengasihinya dan mereka menang dalam iman, menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya pada ayat 8 dan 9. Rupanya jumlah dan potensi yang biasa kita pertimbangkan dan utamakan bukanlah yang utama. Kita menjadi berarti dalam terwujudnya kehidupan umat Allah karena Allah sendiri yang menghendakinya. Dia sendirilah yang membuat kita berarti. Dan dari sudut kita sebagai orang percaya, keteguhan iman atau mengakui namanya dan ketaatan pada firman-Nya itulah
yang utama dan terpenting. Kalaupun kecil dan tak memiliki potensi yang cukup, kamu tak perlu merasa minder. Apalah juga gunanya kalau kita besar dari segi jumlah potensi, tetapi tidak ada keteguhan iman dan ketaatan kepadanya. Amin. Jemaat yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus memuji Engkau oleh karena Engkau Allah yang terus mempedulikan kami. Engkau Allah yang terus hadir dalam seluruh kehidupan kami. Apapun keadaan kami dan dimanapun kami, Engkau selalu hadir. Bahkan sekalipun kami ini kecil, Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu terpujilah Engkau selalu dengan kebaikan-kebaikan yang asalnya daripadamu, yang terus kami alami dalam hidup ini. Sehingga kami sebagai orang-orang kecil, kami sebagai orang-orang yang bergumul, kami sebagai orang-orang yang sering berada dalam kesulitan, terus Engkau topang. Sungguh luar biasa firman-Mu pagi hari ini, bahwa Engkau Allah yang selalu peduli. Dan kepedulian-Mu itulah yang Engkau nyatakan secara khusus kepada kekasih kami, Ibu Naomi Rimpantana, yang boleh Engkau tambahkan usia setahun hari ini. Bahkan sekalipun hamba-Mu sedang terbaring di rumah sakit mendapat perawatan, namun Tuhan tidak meninggalkannya. Bahkan Engkau mau menambahkan umur setahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada kekasih kami, Ibu Naomi Rimpantana. Biarlah segala hal-hal baik terus dialaminya di masa-masa yang akan datang. Kami pun berdoa Tuhan untuk semua kekasih-kekasih kami yang hidup dalam berbagai keadaan. Karena usia tua, karena bergumul ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, karena terbeban cukup lama oleh karena sakit penyakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, atau yang berada dalam berbagai persoalan-persoalan sosial. Tuhan, sungguh keadaan-keadaan yang berat membuat mereka kecil. Bahkan kami semua yang mengalaminya membuat kami kecil. Namun keadaan itu tidak membuat Engkau meninggalkan kami. Kami percaya Engkau akan selalu hadir, dan kami yakin bahwa menjalani hari ini Engkau hadir. Lindungi kami dalam bekerja, lindungi kami dalam berusaha, lindungi anak cucu kami dalam menuntut ilmu dan terus berjuang untuk masa depan mereka. Lindungi juga keluarga kami yang jauh dari kami. Tuhan, segala hormat dan puji bagi-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi pegangan kami, sehingga kami kuat, kokoh, dan terus menjalani hidup ini dengan perjuangan, karena keyakinan Engkau Allah yang selalu bersama-sama kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mampukan kami untuk selalu rendah hati. Mampukan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu di tengah berbagai kekurangan kami. Kami memohon biarlah kasih-Mu juga dialami sesama kami, khususnya mereka yang menderita, susah, seperti anak-anak yatim piatu, janda dan duda, dan semua orang yang hidupnya sulit. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan siapapun. Kami mohon pedulikanlah juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Tuhan, hormat dan puji bagi-Mu dari hidup kami ini, dan ampuni selalu dosa kami. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Jemaat yang kekasih, yakinlah selalu bahwa Allah mempedulikan kita, karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sila jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat. Salam.